yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sekali lagi, perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Jarod Hadianto dari Lembaga Biblika Indonesia atau LBI. Bagi yang sudah kenal, salam jumpa kembali. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi. Dulu di kelompok ini kita bersama-sama mendalami Injil Matius, lalu Injil Markus. Nah, malam ini untuk beberapa waktu yang akan datang juga, kita akan mendalami satu tema dari Perjanjian Lama, yaitu Kitab Daniel. Nah, perkenalkan saya terlebih dahulu untuk share screen. Nah, jadi akan kita dalami bersama untuk dalam waktu 4 kali pertemuan, yaitu satu kitab dalam Perjanjian Lama yang cukup terkenal dan menarik isinya, yaitu Kitab Daniel. Tapi Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya ya, terlebih bagi yang kurang akrab dengan Perjanjian Lama, mengapa kita mendalami Kitab Daniel? Mengapa kitab yang dipilih adalah Kitab Daniel? Apa perlunya kita mendalami kitab ini? Nah, saya bisa katakan jawabannya itu karena kitab Daniel ini sangat relevan dan aktual dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang Katolik di Indonesia. Memang kita patut bersyukur ya hidup di Indonesia ini, sebab negara kita adalah negara yang sangat menghargai perbedaan. Semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi meskipun kita berbeda-beda, tapi kita bisa hidup bersama secara harmonis. Tidak ada eh, diskriminasi karena alasan perbedaan suku, agama, ras, maupun antar golongan. Tetapi dalam kenyataan, seringkali apa yang indah itu tidak terwujud. Sebagai umat yang jumlahnya sedikit di negeri ini, kita ini adalah kaum minoritas, tidak bisa disangkal bahwa dalam keseharian kita seringkali mengalami diskriminasi, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Seperti yang tampak di layar ini, adanya larangan untuk membangun gereja. Ya, pokoknya tidak boleh ada gereja di tempat perkampungan kami. Ya, kita sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, sulit untuk membangun gereja. Ada saja tantangan dan masalahnya. Lalu baru-baru ini ada kasus patung Bunda Maria disuruh ditutupi, ya, karena katanya mengganggu iman orang-orang yang melihatnya. Ini terjadi di Yogyakarta. Ya. Lalu ada juga satu kasus yang terjadi di Sumatera, saya kurang tahu tempatnya di mana, ada gereja yang dirusak oleh orang-orang yang tidak dikenal. Jadi meskipun kita hidup di negara yang pada prinsipnya menghargai perbedaan, termasuk perbedaan agama, tetapi akhir-akhir ini terutama ya, mungkin ada juga merasa bahwa semangat toleransi di antara kita itu semakin lama semakin menurun. Ada perkembangan yang menggelisahkan di mana sejumlah pihak itu semakin radikal, semakin fundamentalis. Gitu. Jadi radikalisme dan fundamentalisme itu berkembang pesat di antara masyarakat kita, sehingga membuat kita bertanya-tanya, bagaimana dengan nasib kita yang berbeda ini, bagaimana dengan nasib kita yang adalah kaum minoritas di negeri ini. Nah, untuk itulah
kita perlu belajar dari Daniel. Kitab Daniel, saya katakan tadi, sangat relevan dan aktual bagi kita, karena kitab ini berbicara tentang seorang yang bernama Daniel bersama dengan teman-temannya. Mereka ini adalah orang Yehuda yang mengalami pembuangan di negeri asing, dan di situ mereka dimusuhi, mereka sering dianiaya karena keyakinan mereka yang berbeda. Maka dari Daniel dan teman-temannya, dari kitab ini, kita mau belajar, kita akan mendapatkan inspirasi dan pencerahan apa yang harus kita lakukan dengan situasi kita ini, di mana seringkali kita dianggap atau direndahkan atau juga dianiaya karena iman kita. Ya, itulah alasannya sehingga kitab yang dipilih untuk kita dalami bersama yaitu adalah kitab Daniel. Nah, untuk pembahasan kita, sumbernya adalah buku ini yang kebetulan adalah karya saya, yang menulis saya, yaitu Penghiburan dalam Penganiayaan, kisah-kisah pengajaran dalam kitab Daniel. Bapak Ibu yang ingin mempunyai buku ini, bisa dicari di toko-toko buku yang menyediakan terbitan Canisius, bisa jadi ada di situ. Atau kalau sulit dicari di toko-toko buku, bisa mendapatkannya di online, di marketplace, misalnya di Shopee atau Tokopedia. Ketik saja judul bukunya, Penghiburan dalam Penganiayaan, dan silahkan memilih dari toko-toko yang ada di situ yang mungkin dekat dengan Anda. Ya, ini adalah buku yang menjadi sumber dari pembicaraan kita sepanjang 4 kali pertemuan ini. Nah, agenda kita adalah sebagai berikut. Kita akan bertemu 4 kali. Malam ini pertemuan yang pertama, kita akan mengenal kitab Daniel. Untuk pertemuan yang kedua minggu depan, kita akan mendalami kisah Daniel di Gua Singa. Ini adalah wakil dari kisah-kisah pengajaran yang ada dalam kitab ini. Untuk pertemuan yang ketiga, kita akan mendalami wakil dari kisah-kisah penglihatan dalam kitab Daniel. Tema kita untuk pertemuan yang ketiga adalah pengungkapan rahasia ilahi. Untuk pertemuan yang keempat, yang terakhir, kita akan mendalami kisah Daniel dan Susana. Ini adalah wakil dari perikop dalam kitab Daniel yang ada di bagian Deuterokanonika. Inilah agenda kita dalam 4 kali pertemuan. Sepanjang kita berbicara tentang kitab Daniel nanti, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca-baca kitab suci, membolak-balik kitab Daniel supaya kita akrab dengan kitab ini. Maka alangkah baiknya masing-masing memegang kitab suci, dan nanti kita akan membaca bersama perikop-perikop yang sudah saya pilih untuk kita dalami bersama. Nah, ini sekedar pengantar supaya kita semua menyadari mengapa kita memilih mendalami kitab ini. Mari kita masuk ke pertemuan yang pertama. Tema pertemuan yang pertama, kita akan mengenal kitab Daniel secara mendalam. Untuk itu mari kita dengarkan, kita baca bersama Daniel bab 1 ayat 1 sampai 6. Silahkan petugas untuk membacakannya bagi kita semua. Pada tahun yang ketiga, pemerintah Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya
ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Ya, itulah awal kitab Daniel. Kitab Daniel diawali dengan suatu kisah tentang penyerbuan yang dilakukan oleh kerajaan Babel di bawah pimpinan raja mereka yang agung, yaitu Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menyerbu kerajaan Yehuda dan kemudian menaklukkan kerajaan itu. Setelah berhasil menguasai Yehuda, maka Raja Nebukadnezar membuang sebagian dari masyarakat Yehuda. Tujuannya adalah supaya orang-orang itu tidak menghasut terjadinya pemberontakan. Maka orang-orang pilihan dibuang ke luar negeri, yaitu ke negeri Babel itu sendiri. Nah, di antara orang-orang yang dibuang itu adalah tokoh-tokoh kita, yaitu Daniel dan teman-temannya. Daniel, lalu juga Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, itu latar belakangnya sehingga mengapa Daniel bisa tinggal di luar negeri. Rupanya dia bisa tinggal di luar negeri di Babel karena dibuang oleh Raja Nebukadnezar. Sebentar, ini tidak bergerak. Ya, nah mari kita lihat posisi kitab Daniel dalam kanon Perjanjian Lama. Sebetulnya kitab yang kita hadapi ini kitab apa? Kalau Anda sudah belajar Perjanjian Lama, pasti sudah tahu bahwa Perjanjian Lama itu prinsipnya dibagi menjadi 3 bagian besar. Di bagian depan itu disebut sebagai kitab-kitab narasi. Di situ ada kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, lalu juga ada kitab sejarah, misalnya kitab Yosua, Hakim-Hakim, Raja-Raja, dan sebagainya. Itu di bagian awal, namanya kitab-kitab narasi. Lalu di bagian kedua, di bagian tengah, itu adalah kitab-kitab puisi. Di situ ada Mazmur, lalu juga ada kitab-kitab kebijaksanaan, misalnya kitab Ayub, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Nah, di bagian yang ketiga, bagian penutup, itu adalah kitab-kitab kenabian. Nah, rupanya dalam Perjanjian Lama, Daniel berada di situ. Maka Daniel menurut tradisi Kristen masuk dalam kelompok kitab kenabian. Dia sejajar dengan nabi-nabi besar, maka kitab ini masuk dalam kelompok nabi-nabi besar, di samping kitab Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel. Maka menurut tradisi Kristen, Daniel ini rupanya dipandang sebagai seorang nabi, dan kitab Daniel adalah kitab kenabian. Salah satu tandanya
salah satu buktinya bisa kita jumpai di Matius bab 24 ayat 15. Coba semua lihat masing-masing di kitab sucinya. Saya bacakan. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, di situ jelas ya. Daniel dalam Injil Matius disapa sebagai nabi. Karena itu, menurut tradisi Kristen, kitab Daniel adalah kitab kenabian dan Daniel dipandang sebagai seorang nabi. Akan tetapi perlu dicatat, dalam tradisi Yahudi, kitab Daniel tidak masuk dalam kelompok kitab kenabian. Tradisi Yahudi menempatkan kitab Daniel di bagian yang disebut sebagai ketubim atau tulisan-tulisan. Dan di situ Daniel dimasukkan dalam kelompok yang disebut kitab-kitab sejarah. Jadi ada perbedaan pandangan antara tradisi Kristen dan tradisi Yahudi menyangkut kitab Daniel. Menurut tradisi Kristen, sekali lagi, Daniel masuk dalam kelompok kitab kenabian, sementara menurut tradisi Yahudi, Daniel masuk dalam kelompok kitab sejarah. Nah, maka perbedaan ini menyadarkan kita bahwa ada sudut pandang yang berbeda menyangkut kitab ini, dan setelah diteliti lebih dalam, nanti akan kita lihat bahwa tradisi Kristen berpandangan kitab Daniel ini adalah kitab kenabian, tetapi tampaknya kitab ini sebetulnya kurang cocok masuk dalam kelompok ini. Ya, maka untuk Daniel perlu kita ketahui sejak awal bahwa kitab Daniel masuk dalam kelompok kitab kenabian, tetapi sesungguhnya kurang cocok masuk dalam kelompok ini. Alasannya apa? Nanti akan kita lihat. Nah, itu tentang posisi kitab Daniel. Nah, selain adanya perbedaan pandangan antara tradisi Kristen dan tradisi Yahudi tentang kitab ini, kitab Daniel juga memusingkan pembaca kitab suci, sebab kitab ini meskipun mengandung cerita-cerita yang menarik dan pengajarannya itu luar biasa, tetapi kitab ini mendatangkan banyak masalah. Kitab ini mengandung banyak masalah dan membuat pembaca bisa jadi merasa bingung dan pusing. Ya. Banyak hal dalam kitab Daniel itu memusingkan pembaca kitab suci. Mari kita baca Daniel bab 7 ayat 1 sampai 4. Silakan. Bab berapa? Bab 7 ayat 1 sampai 4. 7. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Bab Raja 7 ayat 1 sampai 4. Oh ya, Daniel oke. Silakan. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazzar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskanlah mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan. Tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut, dan ia terangkat dari tanah
dan ditegakkannya pada dua kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Iya, kalau kita bandingkan baik-baik antara Daniel 1 yang tadi kita dengar di awal dengan Daniel 7 yang baru saja dibaca, kita akan menyadari bahwa dua perikop ini sangat berbeda. Daniel 1 yang tadi kita dengar itu merupakan cerita. Nebukadnezar menyerbu Yehuda, lalu kemudian mengadakan pembuangan, dan yang dibuang itu antara lain Daniel dan teman-temannya. Itu cerita, narasi. Tetapi yang baru saja kita dengar, bab 7 ayat 1-4, ini adalah cerita yang merupakan suatu penglihatan. Daniel melihat pada suatu malam, itu ada binatang yang keluar dari laut. Ada 4 binatang yang naik dari laut. Dan 4 binatang ini aneh serta menakutkan. Ini adalah suatu penglihatan. Dan inilah yang membuat para pembaca terheran-heran. Kitab Daniel ini adalah satu kitab ya. Tetapi terdiri dari 2 jenis sastra yang berbeda. Di bagian awal, bab 1-6, kita akan menemukan di situ kisah-kisah pengajaran. Dan bentuknya, namanya kisah ya, bentuknya adalah cerita. Bab 1-6, kita akan menemukan di situ cerita-cerita yang menarik dan mudah dibaca, mudah dipahami. Tetapi, bab 7-12, bagian kedua kitab Daniel, di situ kita akan ketemu dengan penglihatan-penglihatan. Ini sesuatu yang sangat berbeda, karena penglihatan-penglihatan itu menampilkan makhluk-makhluk yang aneh-aneh, dan di situ penuh dengan perlambangan-perlambangan. Nah, ini orang heran. Kita sebagai pembaca heran. Kok bisa 2 jenis sastra yang berbeda dijadikan satu dalam satu kitab? Kalau Anda membeli suatu buku, misalnya buku itu berupa novel misalnya ya, tentu Anda berharap dari awal sampai akhir itu ya isinya suatu cerita. Ya. Semuanya merupakan novel. Aneh kalau Anda beli novel, ternyata novel ceritanya cuma ada di bagian awal, lalu bagian yang kedua itu isinya puisi-puisi. Kan aneh kalau begitu. Tetapi itulah yang terjadi pada kitab Daniel. Kitab Daniel ini seperti 2 tulisan yang berbeda yang kemudian dijadikan satu. Maka di sini membuat orang meragukan kesatuan kitab Daniel. Bisa jadi ini dulu aslinya 2 tulisan yang berbeda sama sekali, lalu kemudian barulah dijadikan menjadi satu. Ini salah satu problem kitab Daniel, bahwa satu kitab ini mengandung 2 jenis sastra yang sangat berbeda, yaitu kisah-kisah pengajaran di bagian awal dan kisah-kisah penglihatan di bagian yang kedua. Bab 1-6 kisah-kisah pengajaran, bab 7-12 itu adalah kisah-kisah penglihatan. Nah, bukan itu saja yang membuat pusing dari kitab Daniel adalah kitab ini memiliki beberapa atau beragam versi. Ada versi teks Ibrani, versi Ibrani. Versi inilah yang ada di kitab sucinya orang Yahudi, dan inilah yang ada di Perjanjian Lama. Versi ini disebut sebagai versi pendek. Versi pendek yang disebut versi pendek adalah Daniel bab 1-12. Tapi ternyata ada Daniel yang versi panjang. Daniel versi panjang ini ada di terjemahan Yunani atau yang kemudian disebut sebagai Septuaginta. Daniel versi panjang ini sampai bab 14. Dan di situ ada tambahan untuk Daniel 3. Maka ada bagian-bagian yang ada di versi panjang, tidak ada di versi pendek.
ada di terjemahan Yunani, tetapi tidak ada di teks Ibrani. Bagian yang tidak ada itu adalah doa dan pujian ketiga pemuda yang dibakar di perapian. Lalu ada kisah Susana, Daniel 13. Lalu ada kisah imam-imam Dewa Bel, juga kisah pembunuhan naga Babel. Bagian ini ada di versi panjang, tidak ada di versi pendek. Nah, bagian ini yang kemudian nanti masuk dalam kelompok Deuterokanonika. Sebagai catatan, bagian Deuterokanonika tidak akan kita bahas malam ini, tapi akan kita bahas di pertemuan terakhir. Jadi untuk malam ini yang kita bahas hanya bagian yang pendek, bagian yang ada di Perjanjian Lama atau yang kita sebut sebagai protokanonika. Nah, inilah beberapa contoh masalah yang terkandung dalam kitab Daniel. Tetapi meskipun banyak masalah, tidak bisa dihindari, tidak bisa disangkal bahwa kitab Daniel adalah kitab yang menarik. Isinya penuh dengan kisah-kisah yang seru dan menegangkan. Beberapa di antaranya saya tunjukkan berikut ini. Kita lihat gambar yang muncul di layar. Ini di layar saya kok ada garisnya ya, kenapa ya? Coba panitia membersihkan garis ini. Nah, kita lihat di layar, di bagian kiri, itu adalah kisah yang dimunculkan di Daniel 1. Daniel, seperti kita lihat tadi, sudah kita baca di awal, dia dibuang ke Babel, dan di situ Daniel dan teman-temannya ternyata direkrut oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja di istana. Maka Daniel dan teman-temannya kemudian mendapatkan pelatihan. Nah, dalam masa pelatihan ini, Daniel menunjukkan imannya dengan menolak makan makanan yang haram. Dia tetap konsisten mengikuti ajaran agamanya, hanya mau makan makanan yang halal. Maka dari itu, Daniel waktu itu hanya makan sayur-sayuran dan hanya minum air putih saja. Dan terbukti dengan sayuran dan air putih itu, Daniel dan teman-temannya justru menjadi orang yang bijaksana, jauh lebih bijaksana daripada orang-orang yang lain. Ini keunggulan Daniel sudah muncul di awal, dia menegaskan prinsipnya bahwa dia akan tetap setia dengan imannya terhadap Tuhan meskipun dia berada di tanah asing. Itu kisah dalam Daniel 1. Lalu di bagian sebelahnya, itu kisah yang dimunculkan di Daniel 2. Daniel digambarkan sudah bekerja pada Raja Nebukadnezar, dan waktu itu Nebukadnezar mengalami mimpi yang aneh, di mana dia melihat patung raksasa. Patung biasanya terbuat dari satu macam bahan saja, misalnya dari kayu atau dari tanah liat, tetapi patung raksasa yang muncul dalam mimpi Nebukadnezar ini luar biasa, karena dia sebagian terbuat dari emas, sebagian dari perak, sebagian dari tembaga, sebagian dari besi dan tanah liat. Nebukadnezar bingung, apa arti mimpi ini? Dia suruh orang-orang bijaksana di Babel untuk menjelaskannya, tetapi mereka tidak bisa. Nah, yang bisa menjelaskan mimpi Nebukadnezar ternyata hanya Daniel. Dan Daniel kemudian menjelaskan arti mimpi itu kepada sang raja kemudian memberikan penghargaan kepadanya. Itu kisah Nebukadnezar dan mimpinya tentang patung raksasa. Selanjutnya ada kisah yang seru juga di Daniel 3. Daniel 3 ini tidak menampilkan Daniel sendiri,
Tetapi yang muncul di sini adalah teman-teman Daniel, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria tadi, yang kemudian mendapatkan nama Babel. Mereka namanya diganti menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ketiga orang ini diminta untuk menyembah patung raksasa yang didirikan oleh Nebukadnezar. Jadi selain Nebukadnezar tadi mimpi melihat patung raksasa, dia sendiri kemudian membangun patung raksasa, yaitu patung yang menggambarkan dirinya. Orang-orang diminta untuk menyembah patung ini dan menganggapnya sebagai dewa. Ketiga orang ini, teman-teman Daniel menolak untuk menyembah raja. Maka karena raja marah, ketiga orang ini kemudian dihukum dengan cara dibakar di perapian raksasa. Tetapi meskipun terancam mati, dibakar, ketiga orang ini tetap setia dengan iman mereka. Sebab mereka berprinsip yang boleh disembah itu cuma Allah saja. Nggak boleh nyembah manusia, apalagi patung. Ketiga orang ini tetap setia dengan iman mereka terhadap Allah. Nah, mereka dimasukkan ke perapian raksasa, dibakar dengan api yang sangat panas, tetapi ternyata mereka tidak mengalami cedera sedikit pun. Allah menurunkan malaikatnya untuk menyelamatkan mereka karena orang-orang ini terbukti setia dengan imannya. Nah, inilah bukti kekuatan iman yang mampu menyelamatkan manusia dari ancaman maut. Kisah ini dimunculkan di Daniel 3. Nah, gambar di sebelahnya ini adalah gambar yang mengilustrasikan Daniel 5. Di Daniel 5 ini yang muncul bukan lagi Nebukadnezar, rajanya sudah diganti, dan yang menjadi raja adalah Raja Belsyazar namanya. Raja Belsyazar ini ketika suatu saat mengadakan perjamuan, tiba-tiba dia melihat ada tangan misterius yang menulis di dinding. Raja ketakutan dan dia bingung apa arti tulisan itu. Tidak ada orang-orang bijaksana di Babel yang mampu menjelaskannya. Ternyata yang bisa cuma satu orang saja, yaitu Daniel. Maka Daniel kemudian datang kepada raja dan menjelaskan arti tulisan misterius itu. Itu bisa Anda baca sendiri selengkapnya di Daniel 5. Nah, kalau yang ini pasti semua tahu. Di bagian kiri ini adalah kisah Daniel di Gua Singa. Nanti secara mendalam akan kita bahas minggu depan. Daniel di Gua Singa menggambarkan Daniel yang dimasukkan ke Gua Singa atas perintah Raja Darius. Kasusnya mirip-mirip dengan teman-teman Daniel tadi. Teman-teman Daniel dipaksa menyembah patung, nggak mau, mereka kemudian dihukum mati. Nah, juga Daniel di sini diminta untuk berdoa kepada sang dewa. Jangan berdoa kepada Allah, berdoalah kepada dewa. Daniel tidak mau. Maka Daniel dihukum mati dengan cara dimasukkan ke gua singa. Tetapi karena imannya yang kuat, Allah menyelamatkan Daniel, singa-singa itu tidak mencelakakan dirinya. Itu ada di Daniel 7 dan akan kita bahas secara lebih mendalam minggu depan. Lalu di sampingnya ini juga kisah yang cukup terkenal, saya rasa Anda pernah mendengarnya, Anda tahu, ini adalah kisah Daniel dan Susana. Ada di bagian Deuterokanonika Daniel 13. Daniel 13 akan kita bahas secara lebih mendalam di pertemuan yang terakhir. Tetapi kurang lebih ceritanya adalah ada seorang perempuan yang difitnah, Susana, difitnah oleh pemuka-pemuka agama. Karena difitnah, telah melakukan perzinahan, Susana terancam hukuman mati. Kemudian Susana berdoa kepada Tuhan karena imannya yang sangat kuat kepada Tuhan. Tuhan kemudian mendatangkan Daniel untuk menyelamatkan Susana dan pada akhirnya terbukti bahwa Susana tidak bersalah. Nah,
Bapak Ibu sekalian, itulah kisah-kisah yang ada dalam kitab Daniel, dan kisah-kisah ini sangat terkenal. Maka meskipun kitab Daniel itu banyak masalahnya, tetapi kitab Daniel juga banyak penggemarnya karena kisah-kisah yang sangat menarik tadi. Nah, kalau begitu setelah kita melihat itu, sebetulnya kitab Daniel ini kitab apa? Nah, supaya kita tidak bingung, mari kita definisikan kitab Daniel supaya kita tahu pasti sebetulnya kita sedang berhadapan dengan kitab yang seperti apa. Sebagaimana saya katakan tadi, menurut tradisi Kristen, dulu ya, kitab Daniel dipandang sebagai kitab kenabian. Maka kitab ini dipandang sebagai kitab kenabian yang berkisah tentang pengalaman Nabi Daniel dan kawan-kawannya di tanah pembuangan Babel. Sementara itu, tradisi Yahudi berpandangan kitab Daniel adalah kitab sejarah yang berkisah tentang pengalaman Daniel dan kawan-kawannya di tanah pembuangan Babel, serta penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Daniel. Ini adalah definisi yang dulu dipegang oleh orang-orang mengenai kitab Daniel. Tetapi setelah studi kitab suci berkembang, sekarang para ahli menyadari bahwa kitab Daniel itu bukan buku sejarah. Kitab Daniel bukan buku sejarah. Kitab ini juga kurang cocok kalau dimasukkan dalam kelompok kitab kenabian. Jadi, tradisi Kristen mengatakan ini kitab kenabian. Tradisi Yahudi mengatakan ini kitab sejarah. Menurut studi kitab suci sekarang, kitab Daniel bukan kitab kenabian, bukan juga kitab sejarah. Yang menulis kitab ini juga bukan Daniel. Ya. Sering orang berpikiran judul kitab itu berarti menunjukkan penulisnya. Seperti Injil Matius, siapa yang nulis? Ya Matius. Kitab Sirah, siapa yang menulis? Sirah. Ya. Maka kitab Daniel dipandang yang menulis ya berarti Daniel. Tapi menurut studi kitab suci, ya penulis kitab ini bukan Daniel. Siapa penulis kitab ini? Kita tidak bisa mengetahuinya. Tapi bukan Daniel itu sendiri. Kitab ini juga tidak ditulis di Babel. Karena Daniel dibuang ke Babel, kemudian ada kitab Daniel, mungkin kita berpikir, oh yang menulis ya Daniel di Babel. Tetapi kitab ini bukan ditulis oleh Daniel, tidak juga ditulis di Babel. Kitab ini juga tidak ditulis pada zaman Nebukadnezar. Tadi kan dikisahkan Daniel dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar. Ada kitab Daniel, berarti kitab ini ditulis pada zaman Nebukadnezar. Ternyata tidak. Kitab ini tidak ditulis pada masa Nebukadnezar, tetapi baru ditulis jauh sesudahnya. Inilah penemuan-penemuan dari para ahli setelah mendalami kitab Daniel. Karena itu, setelah ditimbang baik-baik, diteliti secara mendalam, inilah definisi yang dianjurkan untuk kitab Daniel. Kitab Daniel bukan kitab sejarah. Kitab Daniel bukan kitab kenabian. Tetapi kitab Daniel adalah kitab pengajaran yang berisi tuntunan, peneguhan, dan penghiburan bagi umat Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan hebat pada masa pemerintahan Raja Antiochus IV Epiphanes, Raja Syria dari dinasti Seleukus. Ya, ini definisi kitab Daniel yang perlu kita pegang dalam rangka mendalami kitab ini. Kitab Daniel adalah kitab pengajaran. Kitab pengajaran. Yang isinya tentu saja adalah tuntunan, peneguhan, dan penghiburan. Untuk siapa? Untuk umat Yahudi. Mengapa mereka perlu dihibur?
karena waktu itu mereka sedang mengalami penganiayaan hebat. Kapan? Ketika mereka diperintah oleh penjajah, yaitu kerajaan Syria, dan raja yang kejam dari kerajaan Syria adalah Raja Antiochus IV Epiphanes. Inilah definisi kitab Daniel. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kitab ini baru ditulis jauh sesudah masa Nebukadnezar. Kitab Daniel ditulis pada masa penganiayaan orang Yahudi yang dilakukan oleh Raja Antiochus IV Epiphanes sekitar tahun 167 sampai 164 sebelum Masehi. Nah, ini menyangkut definisi kitab Daniel dan waktu penyusunan kitab ini. Jadi waktu itu, Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi sedang mengalami kesusahan yang luar biasa. Mereka terancam maut karena kelakuan dari raja yang kejam, Antiochus IV Epiphanes. Gara-gara itu, mereka harus memilih mau pindah agama atau mati. Nah, dalam situasi seperti ini, sang penyusun kitab Daniel merasa perlu untuk menghibur umat, meneguhkan mereka, mengajar mereka agar tetap setia dengan iman mereka. Maka dalam rangka itu, dia menyusun kitab Daniel. Caranya gimana? Nah, ini caranya cukup unik. Daniel 1-6 yang berisi cerita-cerita tadi yang sudah saya jelaskan, tentang Daniel di gua singa, tentang Daniel yang makan makanan yang halal, tentang teman-teman Daniel yang dibakar di perapian. Kisah-kisah ini tampaknya itu aslinya sudah beredar jauh sebelumnya. Ini adalah cerita yang sudah populer di tengah-tengah masyarakat tentang Daniel dan teman-temannya yang tetap setia dengan iman mereka walaupun mengalami penganiayaan. Cerita-cerita ini kemudian dikumpulkan oleh penyusun kitab Daniel dan kemudian dijadikan Daniel 1-6. Nah, sementara itu Daniel 7 yang berupa kisah penglihatan itu ditulis oleh sang penyusun pada awal masa penganiayaan. Lalu Daniel 8-12 itu disusun pada waktu puncak masa penganiayaan. Nah, setelah itu digabungkan menjadi satu, jadilah Daniel 1-12 seperti yang kita miliki sekarang. Nanti ditambahkan Daniel 13 dan 14, tetapi itu ditambahkan baru jauh pada masa kemudian, yaitu menjelang masa-masa kekristenan. Begitu Bapak Ibu sekalian, proses yang unik untuk pembentukan kitab Daniel. Maka kita fokus ke Daniel bab 1-12. Kita lanjutkan. Maka kita sekarang fokus ke Daniel bab 1-12. Kita lupakan dulu Daniel bagian Deuterokanonika. Kisah ini, perikop ini, bab 1-12. Seperti saya katakan tadi, terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah kisah-kisah pengajaran, yaitu bab 1 sampai bab 6. Mari kita dengarkan satu bagian dari kisah ini, yaitu bab 3 ayat 1 sampai 6. Silakan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu
Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkannya kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala." Iya, nah itu bagian awal dari kisah dibakarnya teman-teman Daniel di perapian. Ini backgroundnya ya, kenapa mereka bisa dihukum begitu ya, karena mereka menolak menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Nah, kisah penganiayaan yang dialami oleh teman-teman Daniel ini merupakan bagian dari kisah-kisah pengajaran yang ada di Daniel bab 1 sampai bab 6. Kisah-kisah ini tidak disusun oleh penyusun kitab Daniel, tetapi sebelumnya sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Penyusun kitab Daniel memanfaatkan kisah-kisah terkenal tentang Daniel, orang Yehuda yang hidupnya penuh tantangan karena tinggal di negeri asing. Kisah-kisah itu kemudian diolah sedemikian rupa olehnya, lalu kemudian digabungkan dengan penglihatan-penglihatan yang dialami oleh Daniel yang ada di bab 7 sampai 12. Kisah-kisah kerakyatan yang ada di bab 1 sampai bab 6 itu punya fungsi utama, yaitu memperkenalkan kepada kita sosok Daniel. Siapa Daniel? Nanti di bab 7 sampai 12 digambarkan bahwa Daniel itu diberi keistimewaan oleh Tuhan menerima penglihatan-penglihatan. Kita pasti bertanya-tanya, kok Daniel bisa diberi penglihatan oleh Tuhan? Kenapa? Nah, penjelasannya ada di bagian awal ini, di bab 1 sampai 6. Daniel diberi penglihatan-penglihatan karena dia adalah sosok yang istimewa. Dia adalah orang yang imannya luar biasa. Apapun yang terjadi, dia tetap setia dengan imannya, maka Tuhan berkenan kepadanya, lalu memberikan penglihatan-penglihatan. Jadi, kisah-kisah yang ada di bab 1 sampai bab 6 itu tujuan utamanya itu cuma itu. Memperkenalkan kepada kita sosok Daniel sebagai sosok yang benar dan saleh. Ya, apapun yang terjadi di negeri asing, Daniel tetap setia pada imannya, maka dia diganjar dengan keselamatan oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu sekalian, yang patut kita perhatikan baik-baik, kita ingat baik-baik ketika berhadapan dengan Daniel bab 1 sampai bab 6, kisah-kisah tersebut tidak dimaksudkan sebagai laporan sejarah. Sekali lagi, kisah-kisah tadi fungsi utamanya adalah memperkenalkan Daniel sebagai orang yang saleh dan benar. Karena itu nanti Daniel diberi penglihatan-penglihatan oleh Tuhan. Kisah-kisah ini tidak dimaksudkan sebagai laporan sejarah. Kalau mau pakai bahasa yang frontal,
kita tidak sedang menghadapi kisah-kisah yang benar-benar terjadi. Kita sedang menghadapi kisah pengajaran. Ya, peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di situ sekadar dijadikan latar belakang cerita. Dan ini adalah salah satu problem lain dari kitab Daniel, yaitu dalam kitab Daniel kita akan cukup sering menemukan kesalahan dalam hal sejarah. Dan ini bahkan sudah muncul di bagian awal. Mari kita lihat bab 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Kalau kita melihat dalam catatan sejarah, dan ini ada dalam kitab-kitab sejarah, yaitu kitab Raja-Raja, Nebukadnezar menyerbu Yehuda untuk pertama kalinya itu bukan pada masa Raja Yoyakim. Tidak ada penyerbuan pada masa Raja Yoyakim. Penyerbuan terjadi pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, pakai N, bukan pakai M. Dan itu adalah anaknya Raja Yoyakim. Maka di sini kitab Daniel keliru dalam hal sejarah. Kekeliruan seperti ini akan sering kita jumpai dalam kitab Daniel. Kita mau tidak mau harus memakluminya, sebab peristiwa-peristiwa sejarah dalam kitab Daniel itu sekadar dijadikan latar belakang cerita. Data-data sejarah dalam kitab Daniel jangan dianggap terlalu serius. Dan ini sekedar mengingatkan kita semua bahwa kita tidak sedang berhadapan dengan laporan sejarah, kita sedang berhadapan dengan kisah pengajaran. Kisah-kisah itu tidak benar-benar terjadi. Banyak pembaca kitab suci kecewa ya setelah mendengarkan itu. Mungkin Anda juga, ternyata kisah-kisah tadi nggak sungguh-sungguh terjadi. 3 teman Daniel tidak sungguh-sungguh dibakar di perapian. Daniel tidak sungguh-sungguh dimasukkan ke gua singa. Itu semua cuma cerita pengajaran. Mungkin ada kecewa. Tetapi dalam rangka studi kitab suci, kita harus membiasakan dengan itu, sebab ini bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mengejutkan, bukan juga satu-satunya. Jadi selain Daniel, ada juga kitab-kitab perikop-perikop yang tidak sungguh-sungguh terjadi dan merupakan kisah pengajaran. Janganlah kita kecewa dengan hal itu. Mengapa? Karena dalam konteks orang zaman dulu, ketika mereka mau mengajar, sarana yang paling ampuh ya cerita. Bahkan sampai sekarang pun cerita itu adalah sarana yang paling ampuh, paling efektif untuk mengajar. Orang akan ingat baik-baik kalau pengajaran itu berupa cerita. Jadi jangan lalu kecewa, ini cuma cerita. Tidak, ini adalah sarana pengajaran yang paling ampuh. Kita bisa membandingkan dengan Yesus ya. Tentu kita ingat bahwa Yesus pernah menceritakan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada seorang ayah punya 2 orang anak, yang bungsu minta warisan, padahal si ayah masih hidup, tetapi kemudian tetap dikasih. Si bungsu kemudian berfoya-foya ke luar negeri, jatuh miskin, dia lalu bertobat kembali ke rumah. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang, namanya saja perumpamaan, itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Tetapi kita tidak protes, kita tidak kecewa, itu cuma cerita, tidak. Kita tetap menghargainya sampai sekarang, karena kita tahu bahwa cerita itu luar biasa sekali pesannya. Bahwa Bapa selalu menunggu orang yang bertobat. Karena itu meskipun dosa kita begitu besar, jangan lalu khawatir ya, tetaplah kita harus kembali kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti akan mengampuni kita.
Bapa itu selalu menunggu kita untuk kembali. Itu ajaran yang luar biasa dan itu berasal dari cerita sederhana tentang anak yang hilang. Maka meskipun cuma dalam tanda petik cerita, kita tetap menggemari cerita itu dan menghargainya ini sebagai suatu cerita yang luar biasa. Tidak sungguh-sungguh terjadi, tapi tetap luar biasa. Begitu juga dengan misalnya perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ada orang digebuki, imam melihat cuma lewat, orang Lewi melihat cuma lewat, tapi kemudian ada orang Samaria yang melihat lalu merawat orang itu sampai sembuh. Itu semua cerita, nggak ada sesungguhnya ada orang digebuki, orang Samaria kemudian menolong, nggak ada. Itu cerita, perumpamaan, namanya aja perumpamaan. Tetapi meskipun cerita, kita tetap senang, kita tetap menggemari cerita itu karena pesannya yang luar biasa, mau menunjukkan kepada kita siapakah yang disebut sebagai sesama. Nah, begitu juga ini, kitab Daniel. Bayangkan bahwa yang bercerita itu Yesus. Dia tidak hanya bercerita pendek perumpamaan, tetapi sekarang cerita tentang Daniel. Ya. Maka semoga ini mengurangi ya kekecewaan kita kepada kitab Daniel. Kita tidak sedang berhadapan dengan peristiwa-peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh terjadi, tetapi kita sedang berhadapan dengan suatu kisah pengajaran. Nah, dalam kasus seperti ini, ketika ketemu dengan kisah pengajaran, yang paling penting adalah bagi kita menangkap pengajaran apa yang mau disampaikan. Cerita-cerita itu hanya batu loncatan supaya akhirnya kita menemukan pesan yang mau disampaikan kepada kita. Maka prinsipnya adalah lupakan detailnya, tangkaplah pesannya. Itu bisa kita terapkan ketika kita mau mendalami Daniel bab 1 sampai bab 6. Nah, selanjutnya di bagian kedua bab 7 sampai 12 kita ketemu dengan sesuatu yang sangat berbeda, dan ini adalah kisah-kisah penglihatan. Mari kita lihat salah satu contohnya, Daniel bab 9 ayat 24 sampai 27, silakan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada masa kedatangan seorang yang diurapi. Seorang raja ada 7 kali 7 masa. Dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 7 masa itu, akan disingkirkannya seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan,
sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ya, kalau tadi saya berkata, kisah-kisah pengajaran yang ada di Daniel 1-6 perlu disikapi dengan tepat. Jangan salah, kita sedang ketemu dengan kisah-kisah pengajaran, bukan laporan sejarah. Itu semua adalah kisah-kisah yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Maka kita diminta untuk lebih menangkap pesannya dan mengabaikan detail-detail yang mungkin bermasalah. Jadi, bab 1-6, kisah-kisah pengajaran harus disikapi dengan tepat. Bagian yang kedua, bab 7-12, juga harus disikapi dengan tepat. Kita semua harus sadar, di sini kita sedang ketemu dengan kisah-kisah penglihatan. Dan apapun yang Anda temukan di sini, yang sudah kita dengarkan tadi, ada adegan-adegan yang spektakuler, tadi ada 4 binatang yang keluar dari laut. Tadi juga baru saja kita dengar tentang 70 kali 7 masa. Apapun yang ada di sini, jangan dipahami secara harfiah. Sebab, apapun yang kita dengar tadi, itu menunjukkan bahwa kita sedang berhadapan dengan yang disebut sastra apokaliptik. Kita sedang berhadapan dengan sastra apokaliptik yang nanti akan lebih dalam kita temui, kita dalami di pertemuan yang ketiga. Di bagian ini, kitab Daniel mirip dengan kitab Wahyu. Maka pertemuan yang ketiga tadi bisa juga dijadikan pegangan untuk mendalami kitab Wahyu. Ya, di bagian 7-12, bab 7-12, ini adalah yang disebut sastra apokaliptik. Dalam sastra apokaliptik, pesan-pesan yang mau disampaikan itu dikemas dalam bentuk penglihatan-penglihatan. Maka penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Daniel itu harus ditafsirkan karena itu merupakan simbol-simbol yang artinya mau disampaikan kepada para pembaca. Misalnya ada 4 binatang keluar dari laut. Jangan lalu kita berpikiran, oh nanti hari kiamat betul-betul nanti ada 4 binatang yang keluar dari laut, 4 binatang itu menyeramkan, ada yang kepalanya singa tapi badannya seperti burung Raja Wali dan sebagainya. Itu semua adalah simbol-simbol. Jangan ditafsirkan secara harfiah. Binatang yang keluar dari laut artinya ini, angka 4 artinya ini, burung artinya ini. Nah, simbol-simbol itu harus ditafsirkan satu persatu sampai kemudian kita akan temukan, oh ini pesan yang mau disampaikan kepada kita. Ya. Jadi juga tadi yang baru kita dengar 70 kali 7 masa. Seringkali orang pakai ini untuk hitung-hitungan 70 kali 7, 490. Nah, itu hari kiamat akan datang 490 tahun lagi. Daniel 9 itu sering dipakai orang-orang untuk menghitung kapan datangnya hari kiamat. Nah, itu keliru. Karena kita sedang berhadapan dengan sastra apokaliptik. Masing-masing simbol nanti harus kita tafsirkan satu persatu, lalu kemudian akhirnya kita akan menemukan, oh rupanya simbol-simbol ini mau memesan atau mau mengatakan pesan ini kepada kita. Nah, itu ya. Maka baik Daniel 1-6 yang adalah kisah-kisah pengajaran maupun Daniel 7-12 yang merupakan kisah-kisah penglihatan itu harus disikapi secara tepat, jangan ditafsirkan seenaknya. Kisah-kisah penglihatan yang ada di bab 7-12 tujuannya adalah meneguhkan iman umat yang waktu itu sedang dianiaya. Jangan khawatir sebab Tuhan sudah mengatur semuanya
Tuhan sudah mengatur saat pembebasan bagi mereka. Karena itu meskipun mereka sedang dianiaya oleh raja yang kejam, mereka terancam kematian, mereka tetap harus setia kepada iman mereka, sebab Tuhan sudah menegaskan, sudah menentukan kapan penganiayaan mereka akan berakhir, dan kapan raja yang kejam itu akan dikalahkan olehnya. Nah, pesan ini dikemas dalam penampakan-penampakan, penglihatan-penglihatan yang spektakuler seperti yang sudah kita baca tadi. Itulah Bapak Ibu sekalian, dua bagian dari kitab Daniel yang harus kita sikapi dengan tepat, ya. Jangan sampai salah tafsir supaya tidak muncul juga pemahaman yang keliru. Sekarang mari kita lihat, kalau tadi saya sering mengatakan Antiochus IV Epiphanes dan penganiayaan yang dia lakukan kepada orang Yahudi, apa sih yang sebetulnya terjadi? Mari kita lihat sekarang latar belakang sejarah penyusunan kitab Daniel. Untuk itu kita dibantu oleh kitab yang lain, yaitu kitab 1 Makabe. Mari kita baca bersama kitab 1 Makabe, bab 1, ayat 41 sampai 50. Silakan. Raja pun menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkan oleh mereka korban kepada berhala, dan hari Sabat dicemarkan. Kemudian dikirimkanlah oleh raja dengan perantaraan pesuruh-pesuruh surat penetapan ke Yerusalem dan semua kota daerah Yehuda lainnya, bahwasanya mereka harus menuruti adat istiadat luar negeri juga, dengan menghentikan korban bakaran, korban sajian, dan korban tuangan di bait suci, dengan mencemarkan hari Sabat dan hari-hari raya, dan dengan menodai tempat suci. Haruslah didirikan perkorbanan, hutan keramat, dan berhala, dan harus dipersembahkan sebagai korban babi-babi dan binatang-binatang haram lainnya. Anak-anak mereka tidak boleh bersunat, dan mereka harus mencemarkan dirinya dengan segala macam kenajisan dan kekejian, sehingga mereka lupa akan hukum Taurat dan membatalkan segala peraturannya. Barang siapa tidak berbuat sesuai dengan titah raja akan dihukum mati. Iya, itulah situasi yang dihadapi orang Yahudi pada masa itu. Mereka saat itu dijajah oleh kerajaan Syria, dan pada masa itu tampillah seorang raja yang sangat kejam. Raja itu bernama Antiochus IV Epiphanes. Pada tahun 167 sebelum Masehi, Raja Antiochus menetapkan suatu keputusan bahwa semua orang yang berada di kerajaan-kerajaan yang diperintah olehnya itu harus meninggalkan tata cara dan seluruh cara hidup mereka masing-masing. Semua harus memeluk budaya Yunani. Budaya Yunani ini bukan sekedar tari-tarian, seni, tetapi juga cara berpikir, tetapi juga yang sangat sensitif yaitu agama. Cara berpikir, bahasa, tapi juga
agama. Tujuan dari Antiochus adalah supaya kerajaan-kerajaan yang dikuasai olehnya akhirnya bersatu di bawah naungan budaya Yunani. Budaya Yunani harus menjadi budaya bersama. Maka bagi orang Yahudi, Antiochus meminta mereka untuk meninggalkan keyahudian mereka. Orang-orang itu harus berganti, harus mengganti budaya Yahudi menjadi budaya Yunani, sebab budaya Yunani adalah budaya nasional. Maka dari itu orang Yahudi seperti kita baca tadi, dilarang untuk mengikuti lagi hukum Taurat. Mereka tidak boleh disunat, mereka tidak boleh menghormati hari Sabat, mereka dipaksa untuk makan babi. Ya, kalau saya dipaksa makan babi, ya tentu saja saya tidak keberatan. Enak sekali, toh. Anda juga dipaksa makan babi, nggak perlu dipaksa. Kita makan babi dengan sukacita. Tapi bagi orang Yahudi, tentu itu adalah salah satu yang sangat sensitif. Seperti bagi teman-teman kita yang beragama Islam, ya, babi kan haram, ya. Ini binatang yang najis. Disuruh makan babi, itu tentu membuat orang sangat marah. Orang Yahudi juga begitu. Maka perintah Antiochus untuk meninggalkan hukum Taurat, supaya mereka makan babi, itu membuat orang Yahudi sangat marah. Terjadilah gejolak yang sangat besar, maka meletuslah pemberontakan yang dipimpin oleh keluarga Makabe, sehingga disebut sebagai pemberontakan Makabe. Mari kita baca 1 Makabe bab 2 ayat 23 sampai 28. Silakan. Matatias belum lagi selesai mengucapkan perkataan tadi, maka seorang Yahudi sudah tampil ke muka di depan umum untuk mempersembahkan korban di atas perkorbanan di kota Modein menurut penetapan raja. Melihat itu, Matatias naik darah, dan gentarlah hatinya, serta meluap-luaplah geramnya yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat perkorbanan itu. Petugas raja yang memaksakan korban itu dibunuhnya pula pada saat itu juga. Kemudian perkorbanan itu dirobohkannya. Serupalah kerajinannya untuk hukum Taurat itu dengan apa yang telah dilakukan dahulu oleh Pinehas kepada Jimri bin Salom. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein. Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaklah ia mengikuti aku. Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Ya, jadi menanggapi perintah dari Antiochus ini, kemudian sang raja mengirim utusan-utusan ke berbagai penjuru Israel, dan kemudian memaksa orang-orang untuk meninggalkan keyahudiannya, termasuk meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Nah, ada satu orang yang tidak mau. Orang ini bernama Matatias. Ketika utusan raja membujuk dia untuk meninggalkan imannya kepada Tuhan, Matatias tetap bertahan. Tetapi kemudian Matatias melihat bahwa ada orang yang kemudian tunduk pada perintah raja dengan mempersembahkan korban kepada berhala-berhala, kepada dewa-dewi Yunani. Matatias sangat marah, maka seperti kita dengarkan tadi, dia lalu membunuh orang itu dengan cara digorok, ya, lehernya dipotong. Wah, luar biasa. Lalu kemudian Matatias menghimpun pasukan, kemudian mereka meninggalkan kota,
mengadakan perlawanan secara bergerilya. Nah, disitulah cikal bakal dari pemberontakan Makabe. Matatias memiliki sejumlah anak, salah satunya adalah Yudas Makabe. Yudas Makabe nanti menggantikan, meneruskan perjuangan sang ayah. Dia kemudian melakukan pemberontakan besar-besaran beserta dengan saudara-saudaranya, maka perang itu kemudian diberi nama Perang Makabe. Perang Makabe adalah perang yang penuh dengan darah. Korban jatuh dari kedua belah pihak. Terutama di pihak orang Yahudi, jatuh korban yang amat sangat banyak. Sehingga ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi mereka berjuang demi agama. Tetapi di sisi lain perjuangan itu membuat orang banyak yang tewas. Jadi ini adalah masa-masa yang penuh dengan tragedi, penuh dengan kekerasan. Ini adalah masa yang penting bagi orang Yahudi, perang Makabe ini. Nah, dari masa itu, merenungkan masa itu yang penuh dengan kematian dan darah yang tertumpah di mana-mana itu, lahirlah 3 kitab. Jadi ada 3 kitab yang muncul untuk merefleksikan perang Makabe, merefleksikan perlawanan yang dipimpin oleh Makabe. 3 kitab itu adalah 1 Makabe, 2 Makabe, dan kitab Daniel. Maka harus kita ingat ya, sekali lagi, kitab Daniel, meskipun dia bercerita tentang Raja Nebukadnezar yang memerintah Babel, ini sama sekali tidak ditulis pada masa Babel dan tidak bermaksud untuk menceritakan masa itu. Itu semua hanya penggambaran. Sebetulnya yang mau dia katakan adalah masa pemerintahan Raja Antiochus ini, raja dari kerajaan Syria. Ya, kitab Daniel latar belakangnya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh para Makabe. Nah, mari kita bandingkan 3 kitab yang muncul pada masa yang kurang lebih sama ini. 3 kitab ini meskipun sama-sama berlatar belakang pemberontakan Makabe, ternyata memiliki sikap yang berbeda terhadap pemberontakan itu. Mari kita lihat sikap dari 1 Makabe. Kita baca 1 Makabe bab 2 ayat 42 sampai 48. Silakan. Kemudian menggabungkan diri dengan Matatias dan anak buahnya, kaum mursid, orang-orang gagah perkasa dari Israel, dan barang siapa yang berbakti kepada Taurat. Demikian pun datang mendapatkan mereka serta menjadi dukungannya semua orang yang melarikan diri karena penindasan. Kemudian Matatias membentuk sebuah tentara dan dihantamnya orang berdosa dalam marahnya dan para penjahat dalam geramnya. Lain-lainnya melarikan diri kepada bangsa lain untuk menyelamatkan dirinya. Adapun Matatias serta sahabatnya berkeliling dan mereka robohkan semua perkorbanan. Mereka pun memaksa pula orang menyunatkan anak-anak yang belum bersunat sebanyak yang ditemukan di dalam wilayah Israel. Orang-orang yang congkak mereka usir dan usaha itu berhasil baik. Taurat direbut dari tangan orang asing dan dari tangan para raja. Tidaklah mereka dibiarkan orang berdosa itu berkuasa. Ya, kitab 1 Makabe mendukung sepenuhnya pemberontakan yang dilakukan oleh para Makabe yang diawali oleh Matatias, juga nanti anak-anaknya. Kitab ini berprinsip Antiochus melakukan penganiayaan agama. Penganiayaan itu harus dilawan dengan segala cara, termasuk dengan kekerasan.
penganiayaan harus dilawan, termasuk dengan kekerasan. Maka kita dengarkan tadi barusan, Matatias itu menghimpun orang-orang, lalu mengadakan perlawanan bersenjata. Tempat-tempat berhala dihancurkan olehnya. Ada orang-orang yang nggak mau bersunat, nggak mau disunat, karena mengikuti budaya Yunani, dia sunat dengan paksa. Nah, pokoknya hukum Taurat harus ditepati. Makan makanan harus yang halal, tidak boleh yang haram. Karena itulah ketentuan Tuhan dalam hukum Taurat. Ada orang yang mencoba menghapus hukum Taurat, harus dilawan. Kalau perlu, dengan senjata. Itu prinsip para Makabe yang didukung oleh kitab 1 Makabe. Kitab 2 Makabe, prinsipnya kurang lebih sama, tetapi dia punya pendekatan yang agak berbeda. Mari kita baca 2 Makabe bab 10 ayat 27 sampai 30, silakan. Sehabis berdoa, mereka mengangkat senjata. Lalu pergilah mereka agak jauh dari kota Yerusalem. Ketika sudah dekat pada musuh, maka berhentilah mereka. Waktu fajar menyingsing, kedua belah pihak serbu menyerbu. Pihak yang satu mempunyai sebagai jaminan hasil baik dan kemenangan tempat perlindungan pada Tuhan di samping keberanian mereka sendiri. Tetapi pihak lain mengangkat geramnya menjadi pemimpin pertempuran. Ketika pertempuran tengah hangat-hangat, tampaklah dari langit oleh para lawan 5 orang ajaib, naik kuda dengan kendali keemasan. Kelima orang itu memimpin orang-orang Yahudi dan mengambil Makabe di tengah-tengah. Mereka menaungi nangkap Makabe dengan perlengkapan senjata dan begitu melindunginya supaya jangan terluka. Sedangkan terhadap para lawan, mereka lepaskan anak panah dan kilat, sehingga lawan-lawan itu diliputi kegelapan dan kebingungan dan binasa. Kitab 2 Makabe sepakat dengan kitab 1 Makabe bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus itu harus dilawan. Kalau perlu dengan kekerasan, setuju. Tetapi dalam perlawanan ini, menurut kitab 2 Makabe, yang lebih berperan besar itu bukan kekuatan manusiawi, tetapi kekuatan ilahi. Maka dalam kisah yang baru saja kita dengar, digambarkan bahwa dalam peperangan melawan pasukan Antiochus, Yudas Makabe dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengirimkan bantuan sehingga pasukan Yudas memperoleh kemenangan. Maka 2 Makabe memberi tempat, memberi peran yang sangat besar bagi karya ilahi. Penganiayaan yang dilakukan Antiochus harus dilawan, tetapi yang berperan besar di sini bukan kekuatan manusiawi, tetapi Allah sendiri. Ini beda dengan 1 Makabe yang sangat mengandalkan kekuatan manusiawi. Itu sikap 1 Makabe dan 2 Makabe terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus. Bagaimana dengan sikap Daniel? Kita baca Daniel bab 3 ayat 24 sampai 27. Silakan. Mic-nya, Ibu. Dibuka mic-nya. Ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera.
Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. 3 teman Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, dipaksa menyembah patung, nggak mau, dihukum mati dengan cara dibakar. Ketika ditangkap dan dimasukkan ke perapian, mereka tidak melawan sedikit pun. Mereka pasrah, tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Nah, karena sikap mereka itu, mereka justru diselamatkan oleh Tuhan. Meskipun dibakar dengan api yang sangat panas, mereka tidak cedera sedikit pun. Nah, kita lihat tadi, 1 Makabe mengajarkan, penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus harus dilawan, termasuk dengan kekerasan. 1 Makabe sangat menekankan kekuatan manusiawi. 2 Makabe mengatakan, penganiayaan yang dilakukan Antiochus harus dilawan. Setuju dengan 1 Makabe. Tapi yang berperan besar di sini bukan kekuatan manusiawi, tetapi Allah sendiri. Daniel punya pendapat yang paling berbeda. Kitab Daniel mengajarkan, perintah Antiochus untuk meninggalkan Taurat memang tidak boleh dituruti. Tetapi janganlah orang melawan kekerasan dengan kekerasan. Serahkan saja semuanya kepada Allah. Maka di sini kita melihat ada sikap yang sangat kontras, terutama antara Daniel dan 1 Makabe. Mari kita bandingkan 2 kitab ini. Kita lupakan sejenak kitab 2 Makabe. Kita fokus pada 1 Makabe dan Daniel. Menurut kitab 1 Makabe, kemurnian agama harus dijaga dengan cara apapun, termasuk dengan pedang. Saya ulangi, kita bandingkan antara 1 Makabe dan Daniel. Kitab 1 Makabe menegaskan, kemurnian agama harus dijaga dengan cara apapun. Maka dari itu penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus harus dilawan. Karena tujuannya adalah menjaga kemurnian agama. Kemurnian agama sangat penting. Tidak boleh dinodai oleh apapun. Maka harus dijaga dengan cara apapun, termasuk dengan kekerasan. Nggak apa-apa melakukan kekerasan demi menjaga kemurnian agama. Kitab Daniel tidak setuju. Kitab ini, penyusun kitab Daniel setuju bahwa kemurnian agama harus dijaga, setuju. Tetapi tidak boleh dengan kekerasan. Sebab yang menyelamatkan itu bukan kekuatan manusia, melainkan Allah. Maka dari itu, kalau mengalami kekerasan, jangan dibalas dengan kekerasan. Percayakan semuanya kepada Allah. Nah,
Mengapa dia sampai bersikap demikian? Penyusun kitab Daniel merasa sedih bahwa banyak orang menjadi korban karena terjadinya perang. Perang itu atas nama agama, tetapi seringkali itu hanya kedok. Para Makabe mengangkat senjata untuk mengalahkan Antiochus. Mereka akhirnya nanti menang. Mereka kemudian menjadi pemimpin atas orang Yahudi, menjadi raja. Tetapi apa yang terjadi sesudah itu? Sebagai raja, tingkah laku mereka sama saja dengan raja-raja dari kerajaan asing. Mereka menindas, mereka berbuat jahat. Jadi kalau sebelumnya mereka dijajah oleh bangsa asing, kemudian mereka dijajah oleh bangsa sendiri. Kalau begitu ngapain sampai perang berdarah-darah? Kitab Daniel, penyusun kitab Daniel merasa prihatin melihat itu. Maka dia menawarkan sudut pandang yang lain. Memang kalau kita dianiaya, kalau agama kita mau dinodai, kita harus menolaknya. Kita nggak boleh tunduk. Tetapi tidak dengan melakukan kekerasan. Percayakan semuanya kepada Allah. Allah akan bertindak untuk menyelamatkan mereka. Ini kontras antara kitab 1 Makabe dan Daniel. Dan dalam rangka itu, penyusun kitab Daniel kemudian memunculkan tokoh, yaitu seorang tokoh legendaris yang bernama Daniel. Dia terkenal sebagai orang yang tetap setia kepada Tuhan di negeri asing, apapun yang menimpa dirinya. Meskipun dia terancam maut, dia tetap setia, dan ini dijadikan tokoh supaya menjadi teladan bagi para pembacanya agar tidak mengedepankan kekerasan dalam menjaga kemurnian agama. Maka dia menyusun kitab Daniel dengan tujuan untuk mengajar, menghibur, dan meneguhkan umat beriman yang sedang mengalami penganiayaan yang sangat berat pada masa pemerintahan Antiochus IV Epiphanes. Pesan-pesan utama yang mau dia sampaikan adalah agar umat Allah hendaknya tetap teguh dalam iman. Jangan sampai pindah agama. Jangan sampai jadi penyembah berhala. Tetaplah setia kepada Tuhan dan hukum Taurat. Percayakan segalanya pada penyelenggaraan ilahi. Meskipun mereka terancam maut, percayalah bahwa dalam situasi sesulit apapun, Allah tetap menyertai umatnya. Allah akan bertindak nanti pada saat yang tepat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kurang lebih kitab Daniel dan segala isinya, pesan-pesannya, kapan disusunnya, juga bentuknya. Saya akan menutup dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, kitab Daniel mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Tetapi harus kita ingat, ajaran-ajaran apapun yang muncul dalam kitab Daniel harus dipahami dalam konteks keprihatinan atas terjadinya pertumpahan darah saat itu. Penyusun kitab Daniel melihat bahwa korban jiwa berjatuhan karena penganiayaan dilawan dengan pemberontakan. Maka penyusun kitab ini bertujuan mengajak pembaca untuk menghindari kekerasan. Biarkanlah Allah yang bertindak, sebab Allah itu maha kuasa, dan di hadapan Allah yang maha kuasa, usaha dan kekuatan manusia tidak ada apa-apanya. Maka kalau nanti ada ajaran-ajaran dalam kitab Daniel, misalnya untuk diam, untuk tidak melawan, kita harus ingat konteksnya. Konteksnya adalah dia mau mengkritik terjadinya kekerasan atas nama agama. Jadi ekstrim dilawan dengan ekstrim. Ya, ada dua sikap dan di sini sangat kontras. Kita harus ingat itu agar tidak salah memahami kitab Daniel.
Maka dari itu, kitab ini sangat relevan termasuk bagi kita sekarang. Kita yang adalah kaum minoritas di negeri ini sering mengalami diskriminasi, bahkan penganiayaan. Mungkin penganiayaan yang kita alami tidak separah ya yang dialami oleh para pendahulu kita, termasuk pada masa Daniel. Tetapi tetap saja kita jadi gelisah karenanya. Maka dengan kitab Daniel, belajar dari kitab Daniel, kita diajak untuk merenung-renung. Kalau kita mengalami penganiayaan, atau penindasan, atau diskriminasi karena iman, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita melawan, termasuk dengan kekerasan? Apakah kita diam saja? Ataukah kita rela melepaskan iman kita agar terhindar dari masalah? Apa yang kita lakukan? Apa hal terbaik yang perlu kita lakukan agar kita dapat hidup dengan tenang? Agar kita dapat melalui penganiayaan yang mengancam kita. Kita akan mendapatkan inspirasi, kita akan belajar dari kitab Daniel. Lebih spesifik lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini dalam hal pengenalan akan kitab Daniel. Apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan sekarang. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Oke, mungkin supaya tidak membuang waktu, saya komentari sedikit beberapa pertanyaan yang ada di chat. Saya lihat ada beberapa pertanyaan di sini. Misalnya ada pertanyaan dari Pak Heri. Ya. Apakah perkakas-perkakas di Daniel bab 1 ayat 2 ini termasuk tabut perjanjian? Nah, sekali lagi ini bukan peristiwa sejarah. Adegan ini menggambarkan penyerbuan yang dilakukan oleh Babel atas Yerusalem, dan di situ mereka menjarah bait Allah. Kita tidak tahu nasib tabut perjanjian, apakah dicuri oleh pasukan Babel atau apa, tetapi yang dimaksud perkakas-perkakas di sini tidak menunjuk pada tabut perjanjian, melainkan alat-alat yang ada di bait Allah, misalnya piala-piala, tempat-tempat lilin, dan sebagainya. Jadi ini tidak termasuk tabut perjanjian. Itu untuk menjawab pertanyaan Pak Heri. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Linda. Apakah eksistensi bangsa Israel bertahan sampai sekarang karena mereka berupaya mempertahankan dengan habis-habisan agama dan budayanya dari serangan asing, sebagaimana tergambar dalam kitab Daniel dan Makabe? Saya tidak ingin mengomentari perang antara Israel dan Palestina yang terjadi sekarang ya, tetapi dalam kitab suci memang sangat digambarkan bahwa orang Israel sangat berusaha mempertahankan eksistensinya. Mereka mau setia dengan tradisi dan iman mereka kepada Tuhan. Mereka mau setia kepada hukum Taurat. Maka apapun yang berusaha menghalangi kesetiaan itu, apapun yang memaksa mereka untuk meninggalkan hukum Taurat, itu akan mereka tolak dengan keras. Ya. Salah satunya ya yang terjadi pada masa pemberontakan Makabe. Itu saja yang bisa saya katakan. Lalu dari Pak Pardi, kitab Daniel tadinya ada dalam versi Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Septuaginta. Tambahan kitab Daniel 13 dan 14 ada pada Septuaginta. Apakah dapat diartikan tambahan ini timbul pada saat proses terjemahan dari PL Ibrani ke dalam bahasa Yunani, di mana penerjemah menambahkan kitab-kitab Daniel 13-14 padahal tidak ada pada versi asli Ibraninya?
Sekali lagi kita tidak bisa membahas ini sekarang, tapi pertanyaan Bapak akan saya bahas nanti di pertemuan yang terakhir ketika kita mendalami bagian Deuterokanonika. Jadi Pak Pardi mohon bersabar ya sampai pertemuan yang keempat. Lalu dari Pak Stefanus, jika kita membaca Alkitab memang secara keseluruhan, tidak bisa dijadikan kitab sejarah, tetapi jadikan sebagai buku iman. Berkaitan dengan kisah penganiayaan terhadap 3 teman Daniel, Daniel dan Susana seperti menunjukkan paralelisme yang menggambarkan kesetiaan iman yang teguh. Mohon penjelasan. Ya, 3 teman Daniel setia dengan imannya yang mereka sangat teguh dalam iman. Daniel sendiri dimasukkan ke gua singa teguh dalam iman. Susana sendiri sebagai perempuan difitnah, dia teguh dalam iman akan penyelamatan Tuhan. Maka bisa kita lihat bahwa kitab ini secara keseluruhan mengajarkan kepada kita semua untuk tetap setia dengan iman kita kepada Tuhan apapun yang terjadi. Meskipun kita terjepit, meskipun kita terancam hukuman mati, kita dianiaya, dipaksa untuk meninggalkan iman, jangan mau. Orang yang setia itu pasti akan mendapatkan ganjaran yang baik. Tuhan tidak akan diam saja ketika melihat umatnya dianiaya. Ini memang yang diajarkan oleh kitab Daniel, baik di bagian protokanonika maupun deuterokanonika. Dari Pak Pardi lagi, karena cerita pada kitab Daniel itu pengajaran, menghibur, meneguhkan iman, dan sebagainya, bukan kejadian sejarah, bukan yang terjadi sebenarnya, apakah tokoh Daniel dan kawan-kawannya juga merupakan tokoh fiktif? Ini pertanyaan yang menarik, dan sebetulnya untuk mendalami kitab Daniel, banyak hal yang harus kita bicarakan sampai hal-hal yang sangat teknis. Saya hanya membicarakan yang seperlunya saja, sejauh waktu yang tersedia. Nah, tentang Daniel sendiri dan teman-temannya, para ahli tampaknya berkesimpulan bahwa tokoh-tokoh yang muncul dalam kitab ini, Daniel dan teman-temannya itu adalah tokoh-tokoh legendaris. Jadi mungkin kata fiktif tidak cocok atau tidak baik kita pakai karena mungkin akan merendahkan nilai kitab Daniel. Kita juga nggak bisa memastikan dia betul-betul ada atau enggak, maka lebih baik dikatakan bahwa dia ini tokoh-tokoh legendaris. Mereka ini adalah tokoh-tokoh legendaris, orang-orang yang terkenal sebagai orang-orang yang bijaksana dan setia dalam iman mereka. Ya, itu yang bisa kita katakan tentang Daniel dan teman-temannya. Yang penting adalah pengajaran apa yang bisa kita petik dari kesaksian yang sudah mereka berikan. Jadi sebenarnya Daniel bukan nabi, itu pertanyaan dari Ibu Esther. Jawabannya sekali lagi kitab Daniel sebetulnya tidak cocok disebut sebagai kitab kenabian. Pandangan bahwa Daniel nabi itu adalah pandangan tradisi Kristiani. Tradisi Yahudi sendiri tidak melihat Daniel sebagai nabi. Maka Daniel sebaiknya kita tidak sebut sebagai nabi, tetapi kita sebut sebagai mungkin teladan iman atau apa gitu ya. Daniel kurang cocok kalau disebut sebagai nabi. Kitab Daniel ditulis dalam bahasa apa? Apakah Ibrani, Aramaik, atau Yunani? Karena ditulis pengaruh Helenisme. Nah, ini juga merupakan keunikan kitab Daniel yang tidak sempat saya sampaikan tadi. Kitab Daniel adalah kitab dengan 3 bahasa. Sebagian besar ditulis dalam bahasa Ibrani, ada sebagian kecil ditulis dalam bahasa Aram, dan ada bagian Deuterokanonika yang langsung ditulis dalam bahasa Yunani. Maka kitab Daniel adalah kitab dengan 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Yunani. Oke, itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di